sebenarnya, tapi ya suka atau enggak ini yang terjadi ya karena produksi batu bara kita. Lo tahu banyak negara mengalami krisis karena ketergantungannya kepada minyak dan gas itu lebih besar dari kita, teman-teman. Di berbagai negara mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa, dan mereka nggak punya batu bara. Jadi untuk listrik mereka bisa nyampe itu ya, mereka butuh minyak dan gas gitu. Di Indonesia kan tidak, kita punya diversifikasi, banyak pembangkit listrik kita itu ditenagai oleh batu bara tadi, dan produksi batu bara kita itu melimpah, teman-teman. 790 juta ton, gila nggak lu? Dan melalui DOM 250 jutanya kurang lebih itu digunakan untuk kebutuhan domestik kita, salah satunya listrik tadi. Sehingga beban atau kebutuhan kita pada minyak atas industri dan listrik ini tidak sebesar negara lain, dan itu juga yang menyebabkan negara lain goncang banget, goyang banget. Kita masih relatif stabil ya, harga stabil, harga listrik belum mengalami kenaikan akibat krisis energi ya. Nah, kelihatan aman, kelihatan baik-baik saja, kelihatan senang-senang saja? Tentu tidak, tunggu dulu. Kalian harus mencerna ini secara komprehensif, karena apapun yang tadi dijelasin, bantalan-bantalan tadi sifatnya temporary, bukan solusi permanen. Dan kita butuh solusi yang lebih mengikat lagi, lebih permanen lagi, lebih pasti lagi. Bukan cuma sekedar bantalan. Yang kita butuhkan sekarang bukan penahan rasa sakit. Yang kita butuhkan sekarang obat. Kenapa demikian? Karena ketidakpastian atas krisis ini, atas goncangan kayak gini, itu berada di level berbeda dari sebelum-sebelumnya, teman-teman. Gak bisa benar-benar diprediksi. Lu bayangin Selat Hormuz hari ini buka, besoknya tutup, coba. Jadi ketergantungan kita itu ya memang harus dikurangin, dan di momen kayak gini pemerintah kita harus benar-benar mencerna atau melihat situasinya dengan tepat, karena salah langkah sedikit saja keadaan yang relatif stabil ini bisa berubah seketika gitu. Balik lagi, itu semua bantalan, belum solusi jangka panjang. Yang kita harus pikirkan adalah solusi jangka. Nah, apa saja sekiranya yang bisa dilakukan pemerintah menghadapi situasi seperti ini? Kita coba berikan beberapa opsi dan solusi. Pertama, perubahan mekanisme subsidi. Subsidi harus dibuat targeted, bukan universal. Semakin spesifik, semakin bagus, teman-teman. Jadi jangan sampai yang menerima subsidi itu adalah masyarakat yang mampu, sedangkan masyarakat yang kurang mampu harus menanggung akibatnya. Nah, ini berlaku bagi seluruh subsidi ya, termasuk subsidi BBM. Karena yang jadi masalah adalah banyak sekali orang-orang yang seharusnya tidak menerima manfaat subsidi, tapi mendapatkan keuntungannya karena sistem yang universal tadi. Makanya harus lebih targeted, lebih harus spesifik, dan ini harus diperbaiki lagi supaya kita lebih tahan, ruang fiskal kita lebih luas. Kedua, restrukturisasi anggaran ini perlu banget karena kita berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Balik lagi, ruang fiskal kita harus bisa fleksibel, harus bisa prudent, harus bisa adapt dengan semua situasi yang terjadi. Dan kalau kita punya beberapa